Halo Sobat Pelatihan semua, kita lanjut kepada materi berikutnya, yaitu berupa penyusunan RHK di dalam aplikasi e-kinerja. Yang pertama, kita pilih menu SKP, klik menu SKP, kemudian pilih tombol detil SKP. Selanjutnya akan muncul tampilan banyak, jangan lupa untuk klik tombol tambah RHK. Silakan pilih RHK pimpinan kita, di mana RHK tersebut sudah diinputkan oleh pimpinan melalui akun kinerjanya masing-masing. Pilih salah satu saja dari RHK pimpinan yang merupakan tugas dan kewenangan tanggung jawab kita. Tidak perlu seluruhnya kita pilih, jadi cukup mana yang menjadi tugas dan kewenangan kita sesuai dengan hasil dialog kinerja dengan pimpinan kita masing-masing. Pilih salah satu, klik. Kemudian tentukan jenis RHK, apakah ia masuk ke dalam RHK utama atau tambahan. Sejatinya, menurut Permenpan 6 2022 dinyatakan bahwa seluruh kinerja yang merupakan untuk tujuan atau capaian kinerja organisasi itu adalah termasuk ke dalam kinerja utama. Klik kinerja utama. Selanjutnya adalah tugas dari Sobat Pelatihan adalah menentukan atau menyusun yang namanya rencana kinerja individu, di mana isi atau bahasa di dalam rencana kinerja individu adalah harus berupa hasil dan qualifier, di mana hasil adalah output dari kinerja kita dan qualifier adalah dukungannya. Contoh misalnya updating data kepegawaian pada Kementerian Agama valid dan reliable. Updating data adalah hasilnya, valid dan reliable adalah qualifiernya. Kemudian klik OK. Selanjutnya, tugas daripada Sobat Pelatihan adalah menambah yang namanya aspek daripada SKP. Ya, di mana Kementerian Agama sudah sepakat aspek kita memilih 2 aspek saja dari 4 aspek yang tersedia sesuai dengan Permenpan 6. Aspek apakah saja? Yaitu aspek kuantitas dan aspek waktu. Selanjutnya, Sobat Pelatihan bisa mengklik indikator kinerja individu. Tinggal tambah saja, kemudian pilih aspek kuantitas, di mana untuk kinerja individu ini harus sesuatu yang bisa dihitung. Kalau tadi kita berbicara soal updating data, berarti adalah jumlah updating data yang dilakukan. Ya, masukkan parameternya, kemudian targetnya disesuaikan sesuai dengan hasil dialog kinerja dengan pimpinan masing-masing. Kalau sudah selesai untuk satu aspek, lakukan atau klik tombol tambah lagi di dalam kolom yang sama, lalu pilih untuk aspek waktu. Sama seperti di aspek kuantitas, dia adalah sesuatu yang harus bisa dihitung atau dinilai, maka waktu pun demikian. Untuk waktu berarti bisa menggunakan rata waktu atau berapa lama pekerjaan tersebut dilaksanakan, kemudian juga tentukan targetnya, apakah ia berbentuk jam, bulan, hari, atau tahun. Nah, selesai berarti sudah satu rencana kinerja yang sudah kita selesaikan. Untuk menambah RHK berikutnya, lakukan langkah seperti sebelumnya. Kita klik tambah RHK, pilih kembali RHK pimpinan, tentukan jenis RHK apakah dia utama atau tambahan. Selanjutnya adalah menyusun rencana hasil kerja yang berupa hasil dan qualifier. Selanjutnya klik OK. Berikutnya adalah menyusun aspek atau indikator kinerja individu. Jangan lupa tetap harus 2 aspek, yaitu kuantitas dan aspek waktu. Lakukan atau input sebanyak RHK yang kita punya, apakah dia 6, 7, 10, 12 dan seterusnya, sekali lagi sesuai dengan hasil dialog kinerja dengan pimpinan masing-masing. Karena antara satu dan pegawai yang lain bisa saja banyaknya RHK tidak sama. Selanjutnya, ketika sudah selesai menyusun seluruh RHK yang kita miliki, jangan lupa tarik kursor ke bawah. Ada yang namanya lampiran SKP, di mana di lampiran SKP ini terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, dia adalah dukungan sumber daya. Jangan lupa ditulis diisi, klik tombol edit ya.
Masukkan dukungan sumber daya apa saja yang kita butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Bisa saja dia berupa dukungan sumber daya peralatan, sumber daya manusia, dan seterusnya dan seterusnya. Misalnya, jika kita berbicara soal mengenai updating data pekerjaan kita, tentu saja dukungan sumber daya yang kita butuhkan adalah berupa perangkat komputer, jaringan internet yang memadai hingga pekerjaan kita selaku atau melakukan updating data bisa terlaksana dengan baik. Jangan lupa boleh mengisikan lebih dari satu sumber daya. Tidak perlu menuliskan angka, cukup menekan tombol enter saja, tuliskan dukungan sumber daya apa saja yang dibutuhkan. Enter, enter, enter sebanyak dukungan yang kita butuhkan. Setelah itu klik tombol OK, secara otomatis angka sudah tersusun sesuai dengan apa yang kita susun di awal tadi. Berikutnya kita bicara soal skema pertanggungjawaban. Sekali lagi kita klik edit ya. Skema pertanggungjawabannya ada dua. Yang pertama, laporan kinerja periodik berupa laporan triwulan, dan kedua adalah laporan kinerja tahunan final. Jadi isinya hanya ada dua saja. Laporan kinerja periodik triwulanan dan laporan kinerja tahunan final. Seperti saya tadi katakan, tidak perlu menulis angka, cukup tekan enter saja. Nanti kemudian klik OK, maka secara otomatis angka tersebut akan muncul di dalam aplikasi. Dan yang terakhir adalah konsekuensi. Ini juga harus diingat dan perlu diisikan juga. Jangan sampai terlewat. Pertama, konsekuensinya tentu saja. Yang pertama, jika SKP atau memenuhi ekspektasi atau di atas ekspektasi, tentu saja kita akan mendapatkan reward atau penghargaan dari pimpinan. Sekali lagi, reward dan penghargaan dari pimpinan ini tentu saja yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, isikan juga jika SKP di bawah ekspektasi, artinya tidak sesuai dengan ekspektasi pimpinan, maka juga kita akan mendapatkan punishment. Punishmentnya berupa apa? Tentu saja itu kita serahkan kepada pimpinan masing-masing. Hanya saja kami menghimbau bahwa punishment di sini lebih kepada berupa pendampingan, itu bisa pengembangan daripada kompetensi, bisa berupa coaching klinik, workshop, atau berupa juga in-house training. Sobat pelatihan berbahagia, materi ini kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada materi berikutnya.